Anda sadar, Apple sedang menghadapi ancaman besar di Indonesia. Jika pelarangan iPhone 16 terus berlarut tanpa penyelesaian, dampaknya bukan sekadar kehilangan penjualan. Apple berisiko kehilangan miliaran dolar Amerika Serikat, reputasi global mereka bisa hancur, dan pangsa pasar yang selama ini mereka kuasai mulai direbut kompetitor. Tapi itu belum semuanya. Apakah Apple siap kehilangan konsumen setia mereka di salah satu pasar terbesarnya? Atau ini awal dari runtuhnya dominasi mereka di Asia Tenggara? Mari ungkap bagaimana kerugian ini bisa menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kelas menengah yang berkembang pesat, menjadi pasar yang sangat penting bagi perusahaan teknologi global, termasuk Apple. Kehadiran iPhone telah lama menjadi indikator popularitas perangkat premium di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Namun, pelarangan penjualan iPhone 16 akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi tingkat komponen dalam negeri, TKDN, menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Regulasi ini, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi industri lokal, mewajibkan produsen teknologi menyertakan komponen atau investasi tertentu di dalam negeri. Ketidaksesuaian Apple terhadap aturan ini bukan hanya menunda peluncuran produk mereka, tetapi juga memperlebar celah antara perusahaan dan konsumennya di Indonesia. Dengan absennya iPhone 16, kompetitor seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi memanfaatkan peluang untuk merebut pasar. Mereka dengan cepat menyesuaikan produk dengan regulasi lokal, memastikan ketersediaan yang konsisten bagi konsumen Indonesia. Ketidakmampuan Apple untuk bersaing di panggung regulasi ini memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki komitmen kuat terhadap pasar Indonesia. Dalam konteks ini, absennya iPhone 16 tidak hanya berarti hilangnya produk unggulan, tetapi juga potensi merosotnya kepercayaan publik terhadap merek Apple secara keseluruhan. Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Apple di Asia Tenggara. Laporan menunjukkan bahwa setiap peluncuran model iPhone baru biasanya diikuti oleh lonjakan penjualan yang signifikan, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk premium. Namun, larangan iPhone 16 memengaruhi langsung potensi pendapatan dari pasar ini. Kerugian tidak hanya berasal dari penjualan langsung, tetapi juga dari berbagai investasi pemasaran yang telah dikeluarkan. Sebelum pelarangan berlaku, Apple telah menggelontorkan dana besar untuk kampanye promosi iPhone 16, termasuk pemasangan iklan di media massa dan platform digital. Dengan larangan tersebut, biaya promosi menjadi sia-sia karena produk tidak dapat dijual. Potensi kerugian ini semakin besar jika larangan berlangsung lama, mengingat siklus hidup produk teknologi yang relatif pendek. Ketika iPhone 16 kehilangan momentum, konsumen dapat beralih ke produk kompetitor atau menunggu model berikutnya yang secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Indonesia dikenal memiliki basis pengguna Apple yang loyal, terutama di segmen kelas menengah ke atas dan generasi muda. Namun, loyalitas ini tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang permanen. Konsumen Indonesia memiliki karakteristik unik. Mereka terbuka terhadap inovasi teknologi dan tidak segan mencari alternatif ketika sebuah produk tidak tersedia. Jika iPhone 16 tetap absen dalam jangka waktu yang lama, konsumen berpotensi beralih ke merek lain yang menawarkan teknologi serupa. Keberadaan kompetitor yang agresif di Indonesia semakin memperparah situasi ini. Samsung misalnya memanfaatkan momentum dengan menawarkan fitur inovatif pada perangkat flagship mereka, sementara Xiaomi menggunakan strategi harga kompetitif untuk menarik pengguna baru. Dalam jangka panjang, absennya Apple dapat menyebabkan pergeseran preferensi konsumen yang tidak hanya memengaruhi penjualan iPhone 16, tetapi juga produk lain dalam ekosistem Apple, seperti iPad, Apple Watch, dan layanan berlangganan seperti iCloud dan Apple Music.
Salah satu kekuatan utama Apple adalah citra mereknya yang premium dan inovatif. Namun, absennya iPhone 16 di Indonesia memunculkan pertanyaan tentang kemampuan Apple untuk beradaptasi dengan regulasi lokal. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan lokal dapat dianggap sebagai kurangnya komitmen terhadap pasar yang sedang berkembang. Dampak ini tidak hanya dirasakan di Indonesia. Pasar lain dengan regulasi serupa, seperti India dan Brazil, dapat menggunakan contoh ini untuk menilai pendekatan Apple. Ketidakpatuhan terhadap regulasi lokal juga dapat merusak hubungan Apple dengan pemerintah dan mitra bisnis di seluruh dunia. Hal ini berisiko memengaruhi strategi perusahaan di pasar internasional, di mana penyesuaian terhadap kebijakan lokal menjadi faktor kunci keberhasilan. Memenuhi regulasi TKDN sebenarnya membuka peluang bagi Apple untuk memperkuat hubungan dengan industri lokal di Indonesia. Perusahaan dapat berinvestasi dalam pengembangan teknologi atau manufaktur lokal yang tidak hanya membantu memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga menciptakan dampak positif jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. Namun, keputusan untuk tidak segera menyesuaikan strategi mereka menghilangkan kesempatan ini. Tidak adanya kolaborasi lokal dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Apple sebagai perusahaan yang kurang peduli terhadap kontribusi sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini juga mengurangi peluang Apple untuk mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Kompetitor Apple telah menunjukkan kecepatan adaptasi yang lebih baik dalam memenuhi persyaratan lokal. Hal ini tidak hanya membuat mereka lebih kompetitif di pasar Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi mereka di segmen premium yang sebelumnya didominasi oleh Apple. Samsung, dengan lini produk flagship-nya, terus berinovasi untuk mempertahankan keunggulan mereka. Xiaomi, dengan pendekatan harga terjangkau, berhasil menarik perhatian segmen konsumen yang lebih luas. Bahkan merek-merek lokal semakin agresif dalam memanfaatkan peluang ini untuk memperluas pangsa pasar mereka. Jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, Apple berisiko kehilangan dominasinya di pasar premium Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Semakin lama Apple menunda pemenuhan regulasi TKDN, semakin sulit posisi mereka dalam negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan tambahan yang lebih ketat, seperti peningkatan tarif impor atau pembatasan produk lainnya. Hal ini tidak hanya memengaruhi penjualan iPhone, tetapi juga produk Apple lain yang memiliki permintaan tinggi di Indonesia, seperti MacBook dan iPad. Negosiasi yang tidak berhasil di Indonesia juga dapat menjadi preseden negatif di pasar lain. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, kegagalan Apple untuk memenuhi regulasi lokal di Indonesia dapat digunakan sebagai alasan bagi negara lain untuk memberlakukan kebijakan yang lebih ketat. Dalam skenario ini, strategi global Apple dapat terganggu, mengingat pentingnya pasar negara berkembang untuk pertumbuhan mereka di masa depan. Meski tantangan yang dihadapi Apple di Indonesia sangat besar, peluang untuk pemulihan tetap terbuka. Dengan mengambil langkah cepat untuk memenuhi regulasi TKDN, Apple dapat kembali ke pasar dan memperbaiki citra mereka. Pendekatan ini juga dapat membuka peluang baru untuk inovasi lokal dan kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah dan mitra bisnis di Indonesia. Dalam dunia teknologi yang sangat kompetitif, waktu menjadi faktor kunci. Jika Apple gagal memanfaatkan peluang ini, mereka tidak hanya menghadapi kerugian di Indonesia, tetapi juga risiko yang lebih besar terhadap posisi mereka di pasar global. Sobat channel Kabar Langit, hari ini kita membahas dampak besar bagi Apple jika pelarangan iPhone 16 di Indonesia terus berlarut-larut. Menurut Anda, apakah Apple mampu mempertahankan dominasinya di pasar global jika kehilangan pijakan di Indonesia?
Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi Anda sangat berarti untuk memperkaya wawasan bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Kabar Langit, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.